Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Apapun keadaan kita, tetaplah andalkan Tuhan. Bersama saya Pendeta Paskalin Hardi yang melayani di Jemaat GKI Jabiren dalam renungan harian pada saat ini. Saya mengajak kita merenungkan bersama dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan judul perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Sidang jemaat, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu? Menerima dengan sukacitakah atau malah lari? Apa yang diperintahkan Tuhan sungguh jelas. Tuhan menginginkan kita untuk taat terhadap panggilannya. Dia yang menyatakan apa yang harus kita lakukan, kemana harus pergi, dan seperti apa kita harus bertindak. Tidak hanya sampai di situ saja, Tuhan pun akan menyediakan cara untuk melaksanakan perintah itu. Melarikan diri jelas bukan pilihan. Karena biar bagaimanapun Tuhan akan memakai caranya untuk menundukkan kekerasan orang-orang yang dipilihnya. Baik dengan cara lembut maupun dengan didikan yang keras. Yunus mengalami hal itu. Yunus mendapatkan panggilan secara spesifik dari Tuhan dalam ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe, kota yang begitu jahat, untuk apa diselamatkan? Dan untuk apa pula aku harus repot-repot menghadapi resiko untuk menyelamatkan kota yang seperti itu? Seperti itulah kira-kira isi pikiran Yunus saat itu. Dan ia pun memutuskan untuk lari. Lari dari Tuhan? Mungkinkah? Kita tahu pasti jelas tidak. Tapi Yunus mengira ia bisa lari dari panggilan dan lari dari Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Yunus. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini sebuah pilihan yang gegabah, karena kita tahu ia kemudian mengalami badai besar di tengah perjalanan dan mendarat di dalam perut ikan yang pasti berbau sangat busuk. Bukan hanya 1-2 jam, tetapi hingga 3 hari 3 malam lamanya. Pada akhirnya Yunus menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain harus taat. Karena Tuhan akan memakai caranya baik lembut maupun keras untuk menundukkan orang-orang yang sudah ditetapkan untuk dipilihnya. Sidang jemaat, perlukah kita mengalami masalah terlebih dahulu untuk mau menuruti panggilan Tuhan? Haruskah kita terlebih dahulu diberi pelajaran untuk taat? Dari Yunus kita bisa belajar bahwa lari dari Tuhan bukanlah solusi. Lari dari panggilan Tuhan tidak akan membuat kita bebas dari perintahnya. Apakah kita memilih untuk menolak dengan tegas atau dengan diam-diam berusaha melepaskan diri dari panggilan Tuhan? Kita tidak akan bisa meredam panggilannya. Tuhan secara tegas sudah menyatakan bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang telah memilih kita. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihatlah dari ayat ini sidang jemaat, bahwa di balik panggilannya yang sudah Dia tetapkan sejak awal, Dia pun telah menyiapkan berkat-berkatnya untuk tercurah pada kita. Sesungguhnya panggilan dari Tuhan merupakan sebuah kehormatan. Mungkin tidak gampang, mungkin berat, namun belajarlah taat terhadap panggilannya. Sebab bukan kuat dan hebatnya kita yang diperlukan, namun kerelaan hati dan kesediaan kita untuk menuruti kehendak Tuhan, karena kita mengasihinya. Ketika Tuhan menyuruh, sebenarnya Dia sendirilah yang bekerja dengan memakai kita. Tuhan tidak membutuhkan ahli-ahli dan jagoan. Yang Dia butuhkan adalah orang yang memiliki hati yang rindu untuk mengasihi orang lain, yang dengan sukacita menuruti panggilannya. Yunus sudah melakukan hal yang keliru, dan ia pun sudah mendapatkan pelajaran. Jangan lari dari panggilannya. Taatlah sejak awal ketika Tuhan menanamkan sesuatu dalam diri Anda untuk dikerjakan.
adalah sebuah kehormatan besar ketika Tuhan mau memakai kita. Karena itu, bersyukurlah dan lakukan yang terbaik dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh bersama kami renungkan pagi hari ini. Ajarkan kami agar kami dapat tetap taat pada panggilan Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun posisi, profesi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, biarlah melewati itu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami pun boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Panggilan Tuhan kami lakukan dengan setia dan taat. Sepanjang hari ini kami serahkan segala aktivitas, rutinitas, kerja, karya, bahkan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, kami melakukannya dengan baik dan benar berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, majelis jemaat, pendeta pelayanan, penetua diakon yang berada di GKE Gloria Henda. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadikan mereka sebagai umat Tuhan yang setia dan taat sampai akhir kehidupan mereka. Melakukan dengan baik dan benar panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Begitu juga apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, berkat Tuhan tercurah atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.